Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfia Rahma, peserta Lasar CPNS 2025 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin, Angkatan 20 Gelombang 2 Kelompok 1. Senang banget bisa bikin podcaster kali ini. Podcaster kali ini saya akan membahas soal ASN berakhlak di lingkup kerja Basarnas dengan cara yang ringan, tapi tetap bermakna. Narasumber kali ini ada senior saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin. Mohon izin Bang, boleh gak memperkenalkan diri dulu ke rekan-rekan ASN yang sedang nonton? Oke. Hai rekan-rekan ASN, perkenalkan nama saya Ahmad Rusyadi, biasa disapa kalau di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin Yandi. Saya bergabung di Basarnas hampir kurang lebih sudah 15 tahun. Saya tergabung di Basarnas tahun 2010. Wah, menarik banget perkenalan diri dari Abang ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan podcast kali ini mengenai nilai ASN berakhlak. Menurut Abang, gimana sih cara ASN Basarnas kasih pelayanan yang bikin masyarakat merasa aman? Oh, baik. Jadi gimana sih kalau kita berorientasi pelayanan ya? Yaitu khususnya di Basarnas, yaitu dengan cara merespon cepat suatu informasi musibah ya ketika kita menerima info, serta menunjukkan sikap yang ramah dan empati kepada masyarakat agar ketika kita menerima info itu masyarakat pun merasa mereka informasinya ditangani secara profesional, secara ramah dan baik. Kita juga sigap dan cepat untuk merespon daripada informasi yang mereka berikan. Kalau di lapangan, apa contoh kecil yang bisa nunjukin Abang akuntabel sama tugas? Akuntabel ya. Jadi kalau akuntabel ketika kita di lapangan tuh, misal contoh selalu melaporkan perkembangan operasi, ya, jujur soal kondisi yang ada di lapangan, situasinya seperti apa, dan memastikan setiap situasi ataupun tindakan sesuai dengan prosedur SOP yang berlaku, khususnya yang berlaku di Basarnas yang kita terapkan. Oke, biar tetap kompeten, biasanya Bang Yandi ngapain supaya skill SAR-nya tetap terasah? Kalau khususnya saya sendiri ya, abang sendiri, kalau misalnya gimana caranya agar tetap kompeten, tetap terlatih, ya kita sering-sering latihan mengupgrade daripada ilmu yang kita dapat, terus kita terus mengimplementasikannya, latihan, terus menjaga daripada skill itu sendiri, sering-sering menyesuaikan dengan kondisi ataupun ilmu yang terbaru. Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana caranya bikin suasana kerja di tim tetap harmonis kalau lagi capek nih pas lagi operasi gitu? Caranya sih simple ya sebenarnya. Tinggal gimana khususnya kalau kita di lapangan, apalagi di posisinya ditunjuk sebagai OSC ataupun komandan sebagai suruhnya, kita harus saling memberi semangat kepada rekan-rekan yang pada saat itu di lapangan melakukan operasi, entah itu dari rekan-rekan dari Basarnas ataupun rekan-rekan instansi yang tergabung di tim kita pada saat melaksanakan operasi. Jaga komunikasi, selalu komunikasi terbuka, saling menghargai dan selalu mendukung di setiap peran yang dikasihkan kepada kita. Kalau soal loyal, apa hal sederhana yang mungkin Bang Yandi bangga jadi bagian dari Basarnas selama 15 tahun ini? Kalau dari abang sendiri itu gimana caranya kita menjaga nama baik instansi kita ya, apalagi dengan situasi zaman sekarang kan banyak tuh karena kesalahan daripada kita bersikap, apalagi zamannya sosial media ya. Jadi gimana caranya kita kan sebagai instansi ini harus selalu menjaga nama baik seorang rescuer, seorang SAR ya. Jadi harus ditanamkan betul-betul, khususnya menjaga nama yang baik instansi kita sendiri ya. Dimanapun berada, menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi tidak serta-merta kita semau-maunya ya. Jadi harus bangga terhadap instansi kita, seragam kita ya. Jangan berlaku sembarangan. Pernah gak Bang, Abang ngalamin situasi mendadak pas operasi gitu, gimana kayak cuaca berubah gitu, gimana cara Abang adaptif? Pernah ya, jadi gimana cara makanya ya kita harus menyesuaikan tadi ya.
harus kita menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di lapangan. Katakanlah mungkin yang seharusnya kondisinya pada saat itu adalah medannya ya dalam perencanaan operasi memang landai, dalam artian landai itu tidak ada obstacle ataupun halangan yang mengganggu pada saat perencanaan operasi. Tapi namanya kita di lapangan ya, karena kan apalagi kondisi cuaca itu tidak bisa ditebak, sewaktu-waktu bisa saja berubah, apalagi dengan kondisi cuaca yang ada di tempat wilayah kita kerja sekarang ini. Nah, jadi ketika ada suatu perubahan, kita sebagai khususnya seorang komandan seru itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ketika tidak ada plan A itu tidak bisa dilaksanakan, kita sudah harus punya plan B. Makanya dalam suatu perencanaan operasi itu sudah harus disusun semua. Ketika plan A itu tidak bisa dilaksanakan, plan B harus dilakukan. Ketika plan B itu tidak bisa dilakukan, plan C sudah harus ada disiapkan. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab seorang sekuat, apalagi khususnya sebagai komandan tim. Kolaborasi itu penting banget kan ya Bang? Menurut Abang, siapa partner kerja yang paling sering bantu Basarnas di lapangan? Kalau dalam hal kolaborasi ya, kalau dibilang partner sih sebenarnya semua terlibat ya di membantu Basarnas, mau itu TNI, Polri, BPBD, BMI ataupun relawan dan masyarakat, semuanya membantu karena namanya kita insan SAR khususnya Basarnas itu tidak mampu juga sebenarnya kita melaksanakan tugas SAR itu sendiri. Kita itu adalah sebuah teamwork, kerja tim, namanya tim satu teamwork. Ya tidak bisa kita bekerja secara individu, tidak bisa kita membawa ego sendiri, bekerja sendiri di lapangan. Semuanya kita harus merangkul, bekerja sama-sama. Entah itu bekerja sama-sama dengan organisasi ataupun instansi yang ada di sekitar kita pada saat itu. Jadi kita harus saling support, saling mendukung. Oke, teman-teman, kesimpulan dari podcast ini adalah dari obrolan jelas bahwa tugas SAR bukan hanya soal keberanian, tapi juga tentang kemanusiaan, kerjasama dan dedikasi tanpa batas. Semoga apa yang kita bahas bisa jadi inspirasi untuk lebih peduli, lebih siap, dan lebih berani menghadapi tantangan demi keselamatan bersama. Terima kasih sudah mau jadi narasumber saya. Sama. Terima kasih sudah mendengarkan podcast SAR hingga selesai. Semoga obrolan kita tentang ASN berakhlak di lingkup kerja Basarnas bisa memberikan inspirasi sekaligus menambah semangat dalam bekerja, khususnya bagi kita yang ada di Basarnas. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Sampai jumpa, tetap semangat, salam tangguh Basarnas. We are family. Alvikam jaga